Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Indonesia di Dunedin. Halo. Terima kasih banyak yang sudah hadir online, offline, dan sudah menunggu sedikit tadi ya. Maklum ada kendala teknis ini masih setup sedikit ya. Jadi selamat datang di Otago ID Talk. Nah, Otago ID Talk adalah wadah diskusi kolektif mahasiswa University of Otago untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi seputar akademik serta kehidupan perkuliahan di New Zealand. Tepuk tangan dulu dong, ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya sih sangat-sangat relevan ya dengan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, apalagi di perantauan, yaitu tentang kesehatan dan diet. Jadi langsung pegang perut nih. Nah, pernah nggak sih teman-teman sekalian itu heran gitu ya, ada dua orang nih menu makannya sama, dietnya sama, olahraganya sama, tapi hasilnya kok bisa beda banget gitu ya. Satu berat badannya itu turun drastis, nah satu lagi malah stuck, atau bahkan malah naik. Nah, kenapa ya kira-kira? Atau apakah karena kurang disiplin, atau jawabannya itu seperti apa sih gitu ya? Atau mungkin ada sains yang lebih kompleks gitu ya kayaknya ya. Nah, hari ini kebetulan kita sudah kedatangan pakarnya nih teman-teman. Alhamdulillah. Ada Dr. Eva Rianti Indrasari. Terima kasih banyak Ibu Dokter sudah hadir hari ini. Enggak ya, ini sharing. Ya, siap. Dr. Eva, atau saya panggilnya apa? Nama Kak aja ya. Kak Eva adalah mahasiswi PhD di Center for International Health University of Otago yang sedang meneliti tentang kesehatan metabolik. Aduh, berat banget nih. Apa kabar? Makasih Zahra, kabar baik alhamdulillah. Sekarang apa kabar teman-teman semuanya di Dunedin? Alhamdulillah, baik. Dingin loh. Iya, dingin banget sih. Pengen makan terus kan. Pengen makan bakso nggak sih? Aduh, ya Allah. Nah, Kak Eva, tadi saya kan sempat singgung soal hasil diet yang berbeda-beda ya. Mungkin boleh nggak sih dijelaskan secara singkat aja faktor apa saja sih yang bikin metabolisme kita itu seunik itu? Iya, jadi seminggu ya kan kita nemuin ya, walaupun kadang-kadang kita makannya bareng-bareng nih sama-sama gitu ya. Kita nggak ngomong tentang berat badan ini, tapi kayak simple kayak apa ya, yang paling deket contohnya sama kita apalagi mahasiswa ini kan biasanya minum kopi ya. Kopi itu udah kayak fuel gitu kan buat kita, kayak kadang-kadang kalau lagi deadline lebih sering minum kopi daripada minum air putih tanpa sadar. Tapi sering juga kita nemuin kayak ada orang yang jam 8 malam minum kopi kayak malam itu begadang gitu, nggak taunya tuh jam 10 udah ngantuk. Nah, tapi ada satu lagi tuh sampai pagi masih on, pakai ditambah bonusnya berdebar misalnya apa sakit kepala. Kopinya sama, mereknya sama, jadi dipakai set. Aduh, itu ini jadi nggak boleh sebut saja saya sebelah semua kita terkenal jadi kita dia sama, gulanya sama, pokoknya segalanya kita sama, tapi bisa beda. Nah, itu langsung cocok-cocokan, emang ya cocok nih yang kopi yang ini, tapi yang satu lagi ya, aduh ngantuknya dapet, tapi kena lambung. Nah, ternyata kalau itu cuma sampai situ doang gitu ya, si ceritanya buat cocokan Indonesia dan terus kesini-sini sejak tahun 19 dari New itu tuh udah ada penelitiannya bahwa ada apa namanya tuh trait genetik gitu ya di dalam tubuh masing-masing orang yang sifatnya itu apa namanya cukup spesifik gitu, sehingga ada perbedaan tuh yang keluar dari efek pada saat kita mengkonsumsi sesuatu. Nah, ini tuh disebutnya dengan apa namanya ilmunya nutrigenetics. Ini benda baru lagi nih, nah, nutrigenetik dan nutrigenomik. Aduh, salah nggak ya bilangnya ini? Oke. Ini sih istilah yang keren banget nih ya. Sebetulnya artinya apa sih, terus bedanya apa sih? Oke, jadi kalau dari namanya kayak canggih banget, karena sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini akan saya kasih di sini ya.
Nah, ini contohnya ya, diantaranya adalah nih si SEO itu beken banget lah ibarat kata di peneliti gitu ya sekarang, karena kan ya kita ngadepin namanya obesity pandemic gitu ya. Jadi kayak banyak orang yang dulunya tuh badannya kurang gizi, tapi ternyata pas di grow up gitu tuh jadi berat badannya naik gitu dengan cepat, atau masalah lemaknya meningkat dengan cepat. Terus ketemulah si gen ini, katanya ternyata gen ini tuh mengendalikan atau salah satu penyebab, salah satu ya di antara multifaktorial, kan banyak banget multifaktorial yang menyebabkan seseorang tuh kenapa bisa kok yang ini makannya banyak tapi tetap lean, terus gitu ya. Yang satu lagi makannya dikit aja tapi jadi gemuk, atau ada orang yang makan nggak kenyang-kenyang, sementara ada orang yang makannya dikit aja tapi udah kenyang. Itu lupa baca bismillah kali itu. Nah, kayaknya doanya kurang panjang. Tapi kan terusin takut jadi kayak sholat raweh. Sorry. Jadi biar nggak ngantuk kan. Iya, soalnya berat banget ini. Allah, itu seru aja sih sebenarnya, karena nanti iya ya ternyata kita tuh ada beginiannya tuh di dalam sel kita gitu ya. Jadi salah ini, jadi misalnya ada yang A T gitu, terus ada yang T sama T gitu ya, si ininya tuh si kombinasinya A sama A misalnya gitu. Nah itu ternyata responnya beda. Jadi katanya orang yang kombinasinya tuh double T gitu ya, kayak gede itu dua-duanya, itu tuh dia lebih mudah kenyang. Jadi makan dikit terus kenyang. Nah kalau yang A katanya menurut A dua-duanya itu dia makannya harus banyak gitu, terus kayak gak kenyang-kenyang. Dia kayak pilih rasa makanannya juga pengen yang kayak cake gitu, terus kayak apa yang kayak tuh kalori density-nya tinggi gitu katanya. Nah sementara satu lagi tuh kayak kona'ah apa sih, cepet cukup gitu ya, kayak kita aja tuh udah oke. Nah itu tuh ternyata diatur sama gen ini. Gennya itu cuma satu, tapi dia ngaruh ke banyak bagian gitu dalam tubuh, hormonnya, terus kayak ke pusat otaknya iya gitu, dan lain-lain gitu. Itu maksudnya ke nutrigenetik ya. Jadi sebuah variasi gen yang kita miliki di dalam tubuh, kekhasan kita yang ngaruh terhadap apa yang kita makan. Nah, kalau nutrigenetik itu adalah gimana makanan yang kita makan jadi kalau nutrigenomik itu apa yang kita makan mempengaruhi si susunan ini gitu. Jadi bisa kok kita terus gimana dong kalau nasi kita udah pernah begini ya udah pasrah aja gitu. Ini ada yang bisa kita lakukan. Nanti ada lagi yang namanya epigenetik. Epigenetik itu nanti belakang ya kok lingkungan gitu dan lain-lain. Tadi saya sembari memantau juga nih di online nih Kak, ada pesan tadi, mungkin boleh ditingkatkan sedikit suara. Oh, suara kurang kedengeran ya. Soalnya penting banget ini, jadi harus lantang gitu. Mungkin sedikit follow up nih Kak, apakah si nutrigenetik dan nutrigenomik ini ada hubungannya mengenai mayoritas orang Asia itu kurang cocok minum susu? Ada hubungannya? Oke, kalau hubungan langsungnya sih mungkin kayaknya nggak ada ya. Mungkin ada, karena gen itu ada banyak banget gitu ya, sih juga nggak hafal. Tapi ada gen yang mengatur kaitannya dengan laktosa tadi ya. Dari yang pernah saya baca itu si laktosa itu kan gula esnya dalam susu. Nah dia itu dicerna di tubuh kita sama enzim yang namanya laktase. Laktase ini akan mencerna si laktosa, jadi gula itu dari dua molekul gitu ya begini, dia dipecah jadi satu supaya dia bisa diserap ke dalam darah. Kalau dia masih bentuk kedua jenis, intinya nggak ada yang masuk ke dalam darah, jadi dia nggak bisa diserap, dia akan terus aja di dalam saluran pencernaan gitu. Nah, si enzim laktase ini akan membantu dia mudah diserap. Kalau sudah diserap, enak kan, berarti ke bawah ke ujung pencernaan itu berarti kan jumlahnya jadi sedikit gitu ya, atau mungkin nggak ada tapi masih diserap. Nah, katanya di orang Asia ini ada gen yang mengatur itu, sehingga ekspresi enzim laktase pada orang Asia itu katanya inferior atau lebih sedikit dibandingkan orang Kaukasia gitu. Jadi mungkin orang menyebabkan kita lebih cepat bloating. Pas makan susu. Kenapa bloating? Karena begitu dia nggak bisa diserap, dia kan tertinggal banyak kali dalam usus kan.
terus dia akan kebawa di saluran pencernaan kita, yang ternyata saluran pencernaan itu kan banyak banget bakteri baik di situ, baik bakterinya. Nah, si bakteri ini menggunakan gula laktosa tadi menjadi bahan makanan dia, dan difermentasi seperti juga tape. Kalau difermentasi kan ada seperti ya, ada gasnya. Nah, itu yang bikin kita bloated gitu. Jadi karena nggak bisa. Kalau tidak banyak ya bisa. Oke. Nah, sorry balik lagi sedikit ke DNA-an ini nih Kak. Jadi kalau keluarga kita punya riwayat obesitas, apakah artinya kita pasti akan obesitas juga? Atau ada caranya nggak sih pilihan-pilihan mungkin memilih makanan sehari-hari supaya bisa berbicara langsung nih ke gen kita? Nah, ini benar banget ya. Jadi obesitas ini tuh kompleks banget ya. Jadi dia itu namanya chronic relapsing disease. Chronic itu karena emang nggak bisa kayak flu gitu kita kasih obat sekarang, terus habis itu sembuh, terus mungkin nggak kena lagi gitu ya. Jadi itu harus jangka panjang gitu ya, di follow up gitu. Relapsing tuh bisa aja habis itu dia turun gitu berat badannya atau kembali ke normal, tapi nanti dia bisa relapse balik lagi gitu. Terus ya gitu, jadi makanya ada fenomena itu dan lain-lain. Kalau kita punya gen ini, apakah kita pasti akan gendut? Belum tentu. Jadi si gen ini tuh sebenarnya dia tuh mencetak gitu ya pola kehidupan kita, tapi dia nggak menentukan nasib kita. Wah, berat kan? Jadi filosofis ya. Jadi kayak nggak pasrah sama gen aja gitu. Kita pun jadi bisa ada hal yang bisa kita lakukan. Mengatur hormon yang namanya ghrelin itu tuh hormon lapar. Jadi katanya kalau si FTO ini tuh kombinasi sedemikian rupa kalau diaktif, itu tuh si hormon ghrelin ini atau hormon laparnya itu diekspresikan lebih banyak katanya gitu. Jadi dia lebih mudah lapar gitu. Terus ada penelitian yang pakai gambar nih, katanya dikasih lihat gambar terus di scan otaknya, katanya gimana sih aktivitas otaknya, pasti kasih lihat gambar makanan. Nah, pada orang yang FTO-nya ini kombinasinya PT alias yang kurus, thin gitu ya, sama yang satu lagi AA yang ekspresinya lebih banyak, FTO-nya itu pasti kasih gambar, ternyata kalau kata orang Sunda kayak burung, burung apa nyala gitu ya si scan-nya itu, jadi lebih nyala, lebih rame. Baik, siap. Jadi gimana Sunda Empire, jadi jangan dong. Nah, jadi dia lebih nyala, berarti dia lebih responsif, jadi dia kan lebih mudah lapar gitu. Dia lihat Instagram nih, scrolling terus tiba-tiba resep masak kan ini, habis itu langsung ke dapur saya banget. Jadi habis lihat itu biasanya jadi lebih lapar rasanya. Terus begitu makan dia lebih susah kenyang, jadi makanya lebih bertendensi untuk overeating. Oke. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Apakah kita belajar itu enggak? Kita bisa mengatasi itu. Contohnya kalau kita lebih susah kenyang dengan porsi makan yang sama, kita akan banyakin dong yang kalorinya lebih rendah. Jadi misalnya kita akan milih nih kalau bakso nih begini, tapi yang tersedia cuma bakso, enggak ya di dunia ini enggak pakai bakso, ada bakso, amis ada hasil kalau kata orang Bandung, jadi manis, pedes, asam begitu. Nah, tapi kita bisa milih nih orang yang lebih susah kenyang, bisa dia bilang ekstra sayuran di situ, jadi banyak, sama-sama dua-duanya. Yang ini porsinya bisa lebih dikit, atau misalkan dia bilang kayak makan baksonya kecil-kecil aja nggak cukup. Kali ini yang dimakan dulu bisa aja sayurnya dulu. Biar apa? Karena respon kenyang butuh waktu untuk keluar. Nah, jadi kita memperpanjang waktu, berarti makanan yang berlemak atau yang karbohidratnya kita taruh belakangan. Kan juga ngaruh ya? Ngaruh. Jadi terus kayak pas kita makan di piring juga, sama sih, tapi kita bisa kayak atau sayur lebih banyak, terus kita sambil makan. Boleh tuh sambil ngobrol, asal jangan mengisrat. Soalnya Oke. Contoh salah satunya ya bisa diakalin pakai kayak gitu. Terus penelitian yang lain ada sih, tapi dia di mencit ya. Jadi ini mencit itu ada namanya mencit yang agotigen yang di situ tuh. Jadi si gen ini tuh bikin si mencit itu jadi kalau dia punya tuh dia jadi lebih gemuk, terus warna mencitnya jadi terang dulunya. Iya,
kalau dia nggak ada si gen itu atau minimal itu mencitnya jadi kurus, healing gitu, terus bulunya warna lebih gelap. Terus dibikin tuh penelitian sama si ahlinya, jadi diambil tuh di knockout si gennya itu. Keren mencitnya di knockout. Ya oke, gennya diambil. Oke. Ternyata pas dikasih makan yang banyak tuh dia nggak ngabisin gitu, terus dia jadi serupa gitu kayak grafiknya atau bentukan fisiknya jadi kayak yang nggak punya gen itu gitu. Terus ada juga penelitian yang bilang kayak gen FTO di anak ini tuh bisa lebih terekspresikan tuh kalau ibunya pada waktu hamil itu kekurangan mikronutrien. Jadi kayak vitamin B, folat, terus habis itu ada beberapa sih ya, saya juga agak lupa ingat gitu. Cuma si mikronutrien itu ternyata akan membantu untuk membuat si FTO-nya ini tuh lebih kurang aktif gitu diekspresikannya gitu. Jadi makanya ibu hamil yang gizinya tercukupi dengan baik, maksudnya bukan dalam jumlah kalori aja ya, tapi kualitasnya juga kayak apa sih namanya, vitamin, mineral dan lain itu tercukupi, ternyata pas lahir anaknya itu menjadi lebih stabil berat badannya gitu. Oke, luar biasa. Ini mungkin sedikit tambahan ya, Kak, pertanyaan lagi. Apakah mengenai genetik ini apakah artinya kita juga bisa adaptasi untuk alergi makanan ya? Alergi. Alergi itu sebenarnya sih juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu expert ya soal itu, tapi karena alergi itu sifatnya sangat individual ya, lebih ini lagi ya, kayak alergi yang ini terus melibatkan reaksi yang sangat kan. Jadi kalau alergi karena sifatnya sangat personal, ini baiknya sih dikonsultasi sama klinis bagian mana sih yang bikin alergi itu kan. Ada tesnya dulu kan, biasanya kan alergi kan. Iya. Atau ini bisa jadi topik Otago Ayu Talk selanjutnya. Bisa juga. Ada pakar lainnya nanti ya. Oke. Ini segue yang bagus ini ya. Biasa. Oke. Nah, selanjutnya nih, mungkin sekarang kita diskusi mengenai kondisi di Indonesia nih. Kak, saya sih pribadi nih ya, selama musim dingin ini jadi tambah sering lapar. Ya, pengennya tuh makan yang kayak kalori tinggi itu, pengennya sih pedes-pedes ya, tapi kayaknya nggak ada di sini. Terus padahal tuh udah makan tadi kok makan lagi itu rasanya, terus dingin kurang matahari jadi pengen tuh makan terus, bawaannya pengen makan terus gitu ya. Apakah apa saja zat gizi mikro yang kritis buat kita sebagai mahasiswa di sini? Pertanyaan. Iya, pertama soal pedes. Jadi makanya sih fenomenanya namanya winter weight gain. Winter weight gain? Itu emang yang karena fisiologis itu memang normalnya badan kita tuh kayak di mode survival ya, karena suhu normalnya kita tuh kan di 36,5 lah ya, gitu. Jadi tuh menjaga tetap segitu. Nah begitu suhu lingkungan itu turun banget, maka tubuh kita tuh kan kayak termodinamik. Tapi maksudnya tuh naikin suhu gitu loh, biar itu tuh ngaktifin metabolisme gitu kan. Si mitokondria itu powerhouse sel ya, dapurnya jadi itu dia harus masak terus gitu kayak untuk menghasilkan si energi ATP beserta kalori gitu. Pada saat suhu turun itu kan tubuh kita harus sesuai dengan lingkungan gitu. Jadi emang dengan mekanisme yang sangat kompleks gitu, masuk ke pusat lapar dan kenyang ada bagian otak di situ, dia kan ngeluarin banyak dari lingkungan, itu jadi lebih pengen makan. Terus si ada tadi juga hormon yang menekan rasa lapar, itu juga disekresikan lebih sedikit. Nanti habis makan dia akan turun nih kadarnya, jadi dia habis makan itu gitu. Tapi nggak lama kemudian dia muncul lagi ya. Begitu. Nah, gimana sih caranya tuh untuk mengatasi itu? Ini sih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Menurut saya secara ini kan, dari pengalaman yang tadi kan. Jadi kita pertama harus mengenali dulu nih, kita lapar, mau makan tuh karena lapar, atau karena bosan, atau karena stres. Nah itu juga sama ya, karena hormon stres itu juga berkaitan sama si
sensasi lapar dan kenyang itu kan di otaknya. Terus apakah kita stres atau kita emosional gitu kan ya, atau karena ya tadi ya bosan sih paling sering tuh kalau dari bosan gitu ya, gabut gitu misalnya kayak di rumah gitu ya, atau pasti ya di situ katanya juga penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang lagi di rumah sama kalau dia lagi beraktivitas di luar itu dia akan makan lebih banyak pada saat itu. Oke. Kalau kita udah kenalin itu tuh, ini emang lapar nih karena ini udah jangan makan. Iya. Karena berarti badan kita perlu kita pakai sinyal gitu. Tapi kalau pas ternyata kita tuh sebenarnya kayak bosan nih gabut, ya udah cari kesibukan dulu yang bisa mengalihkan dari rasa itu gitu. Kalaupun kita harus makan misalnya karena hanya survivingnya karena kita menjadi dingin banget, jadi kita perhatikan apa yang ada di kulkas kita atau ada di rumah. Kalau nggak mau overeating, kita jangan menyediain makanan yang sekiranya akan membuat kita gemuk tapi cepat lapar. Contohnya apa tuh? Nah, chips. Aduh, enak banget kan? Langsung MSG gitu kan ya. Instant noodle, lupa banget itu mah. Best pokoknya. Juara. Karena micinnya cocok kan sama kita orang Indonesia. Nah, itu tuh kalau bisa nggak disediain. Pada saat itu nggak available di rumah, pada saat dilihat di asuhan yang sehat, maka kita akan berpikir oke gitu. Ini berlaku juga sih buat anak-anak, buat di semua kondisi bahwa availability of those foods itu juga nggak ada, termasuk di dunia ini. Gitu. Kayak makanan di sini apa sih yang banyak available, susu ya kan? Iya, susu betul. Laktos lagi nanti baik lagi ke depan tadi. Kalau mikronutrients yang penting banget untuk mahasiswa kira-kira apa? Oke, mahasiswa kalau di winter itu kan biasanya ini ya lebih banyak yang lebih dia jadi kayak gelapnya lebih lama gitu daripada terangnya gitu. Kita lebih jarang kena cahaya matahari itu karena untuk mengembangkan si vitamin D yang vitamin D berarti ya. Karena selain ke immunity, kalau udah segini kan kita mau buang-buang lagi ya, itu kan pasti ke immunity, berikutnya ke mood ya, supaya kita less depressive gitu. Sebetulnya silau itu sangat membantu dalam pengaturan mood. Bahkan sekarang kita bukan vitamin itu si vitamin D itu hormon katanya. Karena dia bekerja begitu banyak itu bisa satu tubuh kita tuh untuk mensekresikan protein yang ternyata penting dan masih berkembang gitu Nah, bukan cuma vitamin D yang disuplai karena pada saat kita makan vitamin D, seringkali si preparat vitamin D yang kita makan itu tuh bentuknya inaktif. Dan untuk aktivasi kita butuh nutrien lain. Contohnya magnesium. Jadi magnesium ini akan membantu aktivasi vitamin D menjadi bentuk aktifnya untuk bisa digunakan. Itu di revive. Jadi kita makan magnesium juga. Terus ya si magnesiumnya tadi itu sangat bermanfaat untuk relaksasi otot, terus mengatur tidur, kualitas tidur, regulasi sirkadian. Kan kalau kita bilang jadi siklus bangun dan siklus tidur kita supaya jadi lebih baik, kualitas tidurnya juga lebih enak. Terus yang hal penting zinc. Kenapa ya? Zinc itu, zinc itu penting buat immunity ya, karena ini banget gitu ya. Banyak banget fungsinya si zinc ya untuk perbaikan sel dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang misalnya untuk sekarang ini karena ini kan flu di mana Indonesia biasanya hangat, jadi itu penting banget buat fungsi sel imun. Terus juga kalau satu lagi buat enzimat itu zat besi. Jadi zat besi apalagi buat perempuan, sama sih perempuan laki-laki, cuma perempuan kan karena ada menstruasi jadi kita pasti kehilangan zat besi dengan jumlah cukup bermakna gitu ya setiap bulan gitu. Jadi ternyata zat besi itu bukan cuma buat eritrosit aja, bukan buat sel darah merah doang, bukan buat ngatur oksigen doang, tapi fungsi-fungsi enzimatik termasuk kalau kita bilang siklus Krebs itu buat menghasilkan energi yang paling banyak tuh lewat itu tuh si siklus itu. Nah dia tuh butuh zat besi untuk fungsi enzim itu bisa bekerja. Pada saat seseorang kekurangan zat besi,
proses itu jadi terganggu. Nah makanya kalau zaman dulu kan ya teman-teman udah belum ada lahir kali kelasnya kayak minum sama minum zat besi gitu. Itu nanti kalau kurang zat besi gejalanya 3 lemah, letih, lesu kan. Nah memang diantaranya adalah kekurangan fungsi enzimnya tadi kurang baik gitu untuk menghasilkan energi. Oke, saya pikir tadi untuk aktivasi vitamin D-nya perlu ketik rek gitu. Bukan. Oke, gak ngira lo ya. Udah serius. Ini ada pertanyaan tambahan juga nih Kak. Apakah sulitnya mencari makanan halal di negara minoritas Muslim juga mempengaruhi kesehatan metabolik? Nah, benar juga ya. Iya sih. Makanan halal tuh kan mestinya tuh kan yang hewani biasanya kan. Iya. Kita jadi menghindari gitu misalnya agak ragu mungkin nggak makan jadi asupan hewaninya gitu. Jadi kenapa sih kok itu sebenarnya bisa ngaruh juga karena sebenarnya si sumber hewani ini tuh kan ada kelebihannya dibanding sumber nabati. Tapi kan protein nabati ada gitu kan di Asian market ada gitu. Nah sumber hewani ini tuh punya edge lebih superior dibandingkan sumber protein nabati kalau dari sisi asam amino esensial. Oke. Nah, jadi asam amino esensial ini tuh kan ada banyak ya. Kalau di sumber hewan itu lengkap semuanya ada. Jadi si asam amino itu siap dipakai dan digunakan untuk repairment dalam tubuh. Kalau untuk anak-anak itu jadi untuk pertumbuhan itu bisa dipakai. Gitu. Kalau yang nabati itu dia biasanya kekurangan asam amino esensial beberapa biji. Jadi kita harus mix gitu. Jadi boleh tahu jangan doang, tahu campur apa, sebenarnya tahu tuh biasanya kekurangan asam amino metionin misalnya. Oke. Tambah apa dong? Yang ada metioninnya, dia jadi lengkap pas masuk dalam tubuh, dia bisa dipakai itu. Nah, kalau di dunia ini karena ya relatif lebih susah ya dapetin itu, mungkin dia konsumsi protein hewani mungkin jadi lebih terbatas dibanding waktu di Indonesia gitu. Cuma kalau daging merah sih sebenarnya kita juga nggak perlu setiap hari makan daging merah, tajir banget amin enggak maksudnya kan mahal juga kan ya gitu, maksudnya sebagai pelajar harus waktu gitu. Nggak perlu sering-sering juga, waktu tiap hari makan itu kita bisa dapat dari sumber yang kan kayak telur tuh kan ya kan nggak mungkin. Terus kalau enggak kayak kita juga nggak perlu mikir kayak ini ayamnya kawin sirih yang begitu telurnya gimana apakah telurnya ini hasil gitu ya maksudnya gitu. Jadi telur ini halal aja sih bisa aja kita olah gitu kan, dan nanti sebenarnya bagus sih telur. Terus ikan gimana? Ikan oke banget, ikan cuma kan kadang nggak semua orang cocok ya. Kalau cocok dia kalau cocok ya bagus banget sih ikan. Di sini ikan itu di mana segala itu sih. Ada ya nanti nggak endorse kan, jadi nggak boleh sama ya. Iya bisa ya. Mungkin tambahan lagi nih pertanyaan, banyak gue ada tadi ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kan kalau aku kan baru mulai ya kuliahnya ya, mungkin ada rekan-rekan yang lain juga itu yang udah menjelang deadline, mungkin terus makin stres, makin banyak tugas gitu. Itu bawaannya pengen yang manis, berlemak gitu ya. Itu ada penjelasan ilmiahnya nggak sih Kak? Iya. Iya sih sebenarnya ada ya, karena kan si kortisol itu tuh hormon stres ya, dia dikeluarin tuh pada saat stres terancam, dan tubuh kita tuh nggak bisa ngebedain kapan stres ketemu supervisor sama stres ketemu macan. Ini curhat tapi enggak curhat ternyata. Oke. Jadi tuh ide tetap keluar gitu dia tuh sama adrenalin itu. Tujuannya buat apa? Naikin kadar gula darah, terus bikin beberapa organ jadi aware, biar ada mekanisme namanya fight or flight. Gitu kan tuh kabur gitu kan? Supervisor kabur. Atau kayak baiklah apapun yang terjadi akan aku hadapi gitu misalnya contohnya gitu. Nah dia tuh emang kalau pada saat stres karena tinggi
Nah, dia juga ngaruh tuh ke kayak tadi tuh ke asisten saraf, jadi kerjaan kita jadi lebih menyenangkan gitu ya. Terus preferensi makanan tertentu iya, karena pada saat seperti itu kita butuhkan untuk tadi fight and flight, kita butuh glukos yang lebih banyak, jadi makanya kita ingin makan yang manis gitu sebetulnya. Nah terus juga ada juga sih pengaruhnya sama nanti ada mekanisme yang lainnya gitu ya, bahwa dia akan ngaruh ke dopamin sama serotonin reseptor dalam tubuh. Nah, selain di otak, si reseptor dopamin itu banyak juga di usus gitu ya. Jadi makanya dari makanan tuh kita bisa dapat pleasure-nya. Jadi dia akan ngimbangin si kondisi stres tadi dengan kondisi happy gitu kan ya. Makanya tuh nah tapi ini ada tapinya. Begitu dia happy nanti si tubuh tuh ada mekanisme di mana dia cepat turunnya lagi si kadar itu tuh di dalam tubuh tuh. Jadi begitu dia turun, dia akan butuh dosis yang sama atau lebih tinggi untuk menunjukkan efek yang sama. Gitu. Nah, gimana dong caranya? Apakah harus aku turutin aja gitu pengen makannya atau settingnya gitu kan? Atau kita bisa lakukan hal yang lain kayak tadi. Yang menghasilkan dopamin itu nggak cuma makanan, ya kan? Menghasilkan bisa banyak hal. Baca komik orang itu yang menikmatinya kan keluar dopamin itu kan kayak neurotransmitter of pleasure ya. Jadi pada saat kita happy keluarnya di dopamin. Jalan-jalan pagi dopamin keluar, oke. Ya buat yang kalian suka jalan pagi maka keluar dopaminnya insya Allah gitu ya. Kalau yang suka keluar nggak tahu kasih. Iya benar. Jadi nanti terus kalau misalkan biasanya olahraga bisa terus nge-gym atau misalkan kayak nonton keluarga gitu ya di Indonesia, ngobrol, video call itu juga buat kayak rilis stresnya, tensionnya gitu. Dan terus biasanya kalau deket itu kita kurang tidur ya. Nah kurang tidur ini ternyata ngaruh juga tuh ke otak tuh ke pusat tempat dia jadi pingin makan. Makanya kalau kita kurang tidur kita kan lebih berisi gitu. Makanya disarankan sebenarnya gimana caranya itu sih waktu tidur itu diatur apakah pada saat teorinya ini juga belum ya kan. Jadi biasanya tidurnya di jam yang cukup ya setidaknya itu kan kalau teori itu jam 10 tuh jam 11 harusnya udah mulai inisiasi tidur gitu ya, terus kita bangunnya di atas jam 3 jam 4 pada saat si kortisol mulai naik gitu ya. Kayak gitu. Nah mungkin bisa diatur ya supaya pada waktu dilakukan itu tetap di interval yang itu dia terjaga terus supaya nggak terlalu ganggu tuh si circadian rhythm karena kan ganggu juga ke regulasi atau yang kita ngaruh juga ya tidur sama makanan. Nah ngomong-ngomong mengenai saat ini gitu ya, kadang kan kita pikir makanan sehat itu menu-menu yang namanya tuh kayak salad, green, whatever, you know, quinoa, hummus, whatever gitu kan, salmon, apalah gitu ya kadang-kadang. Padahal makanan asli Indonesia kayak tempe, ikan kembung, kunyit itu aku dengar-dengar juga katanya luar biasa juga ya. Iya, jadi kadang justru karena kita lahir dan besar di tempat yang ya kan nggak semuanya senang lalapan ya, kayak mungkin di orang Jawa Barat juga makan lalapan bukan direbus dulu gitu ya. Sebetulnya kalau mau gizinya utuh dari sayuran itu tuh emang utuh banget nih ya, vitamin, mineral gitu tuh ya dimasak. Tapi ada efeknya juga cuma dimasak tuh sebenarnya mengurangi penyerapan juga sebenarnya. Serat di dalam itu juga menghambat penyerapannya. Jadi nggak yang kayak kalau makan yang mentah banget tuh berarti semuanya langsung masuk ke dalam darah penyerapannya. Sebenarnya juga ada kekurangan juga. Contohnya sama gitu ya. Kita ada yang lebih baik kalau dimasak. Gitu. Dimasaknya misalnya diapain tuh biar nggak terlalu rusak. Direbus sebentar ya, sebenarnya dilansir kalau orang sekarang apa yang bilangnya kayak direbus sebentar pakai air panas gitu terus diangkat gitu ya. Orang dulu, iya benar, iya pakai bahasa Inggris. Itu kali-kali, kita juga kali soalnya kita dari dulu diblansir kan, diblansir tuh diapain airnya udah mendidih terus airnya dimasukin bentar agak berkuah dikit diangkat. Cuma sebentar aja diangkat terlalu. Itu tapi ternyata dengan direbus itu tuh membuat
reaksi saluran pencernaan terutama orang Indonesia itu jadi lebih minimal. Kenapa? Ya karena tadi seratnya berusak, jadi di sini lebih mudah diserap, terus kayak efek kembungnya juga jadi lebih minimal gitu ya di situ. Terus apa lagi ya? Misalnya kayak superfood Indonesia ya, kayak kunyit dia banget. Pokoknya makanan yang berwarna, ya makan di rempah-rempah Indonesia itu kayak banget ya. Itu memang antioksidan yang bagus banget. Antioksidan. Itu ternyata juga ngaruh kayak tadi ke genetik kita. Ya betul. Jadi itu salah satu faktor yang bisa jadi faktor nutrigenomiknya. Jadi makanan yang ngaruh ke gennya tadi, atau jadi epigenetik. Faktor lingkungan yang mempengaruhi apakah gen ini akan diekspresi, akan diaktifasi atau dinonaktifkan. Akan kita bangunin atau kita bikin dia tertidur tersimpan selamanya. Jadi mereka juga makan Indonesia kayak salad, ya sih sehat sih salad, tapi adanya kalau Indonesia kayak itu nggak cocok, habis itu kembung gitu, nggak enak, nggak nyaman perutnya. Oh ya udah, makanya di Indonesia ini gado-gado ya kan, direbus dulu gitu supaya lebih nyaman, seratnya tinggi. Tahu, tempe tuh ada, dan tempe tuh ada resveratrolnya, itu juga antioksidan gitu kan ya. Tapi makanya harus gimana, harus abruk-abruk misalnya tempe nggak usah, itu bisa mix sama makanan yang lain. Ada sih, ini nanti ada endorse ini. Jadi ini adalah kesempatan untuk endorse ya teman-teman mungkin. Saya bisa masukkan ke sini. Bercanda ya. Kak, ini sebelum melangkah lebih jauh ini ada pertanyaan di Zoom nih, karena masih nyambung sedikit tadi ya. Untuk konsumsi vitamin D, magnesium, zinc atau zat besi, baiknya itu sebelum atau sesudah makan sih? Terus pagi atau malam atau boleh digabung atau gimana sih ya? Wah ini pertanyaannya benar, tadi Pak sih bilang. Jadi ada vitamin-vitamin yang emang baiknya itu dimakannya pagi-pagi ya. Walaupun ada juga sih yang bilang katanya sebenarnya nggak terlalu bermakna kalau dimakan pagi atau siang, tapi banyak yang menyarankan termasuk televisi itu vitamin D, vitamin B juga pagi-pagi. Vitamin D pagi. Karena vitamin B itu kayak tadi dia ngaruh ke metabolisme di dalam sel untuk hasilnya energi sudah maksimal. Jadi kalau dimakan malam, ya kecuali dia si malam lembur ya dia ternyata. Nanti bingung, tiba-tiba masih kelilingan di kampus pada malam habis vitamin B gitu. Jadi tuh biasanya pagi habis makan biasanya, karena yang dilakukan itu kan dia akan itu discomfort dia pertama, discomfort, terus yang berikutnya dia kalau vitamin D sama vitamin A terutama dia penyerapannya meningkat kalau dia bareng sama makanan berlemak. Kalau magnesium itu malam, magnesium malam ya, sore nanti butuh waktu itu bisa ada jalan-jalan yang cukup, kemudian ke organ dia relax badannya, dan jadi malamnya tidur ke jam 10-an. Kita harus makan malam ya, kita jam 5 gitu. Oke, sip, mantap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Nggak kasih, terakhir aja ya. Kalau yang pink itu tahu-tahu udah selesai waktunya. Unless mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan nanti. Aduh, oke. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Di sosial media kan lagi rame ya, banyak selebriti yang pakai Ozempic gitu ya, atau kayak banyak tren-tren kesehatan zaman sekarang gitu ya. Nah, ada pesan nggak sih Kak untuk kita gitu ya, supaya nggak gampang nih nggak termakan tren-tren yang belum tentu cocok untuk badan kita? Nggak apa-apa, pakai Ozempic mahal. Iya, boleh aja kalau bisa beli. Tapi si Ozempic ini sendiri, semaglutide ya kita bilang. Itu di dalamnya itu tuh sebenarnya dia ada namanya tuh sebenarnya GLP-1. Nah, sebenarnya tubuh kita sendiri tuh menghasilkan GLP-1 dan dikeluarkan setelah makan. Jadi alaminya kita punya si itu. Kalau mau kita kumpulin juga barangkali bikin GLP dijual juga bisa. Oke. Jadi si semaglutide ini tuh tujuannya adalah untuk mensupresi rasa kata dia jadi orang overeating. Kemudian dia juga salah satunya memperlambat pergerakan dari usus. Kenapa memperlambat itu bisa
membantu penurunan berat badan karena kita kenyang lebih lama. Kan kalau makin cepat kosong, makin cepat minta diisi, ya kan? Kita isi hormon grelin itu kan dikasihkan di lambung. Begitu lambung kosong, dia kan kayak mana nih gue kerja tuh gue jatah preman nah benar. Kata dia langsung kayak mana nih gue mau kerja lagi gitu. Nah si Ozempic, si semaglutide ini dia akan bikin si lambung itu lebih lama kosongnya. Jadi grelinnya akan tersupres gitu ya. Kapan sih kita kalau gitu nggak usah pakai gituan juga tetap kenyang gitu ya. Kalau kita katanya si ekspresinya kan meningkat kalau kita makannya yang mengandung protein. Jadi protein jumlahnya cukup gitu di harian tuh ada protein hewani, protein nabati dengan komposisi yang tepat dan jumlahnya cukup. Maka GLP-1 juga akan keluar gitu tanpa kita harus just gitu kan. Jadi makanya makan yang disarankan tuh sebenarnya kalau diet ketat banget itu ya yang very low calorie diet itu biasanya kan mau kelihatannya kayak kalorinya 800 misalnya gitu ya makannya sehari tuh orang biasanya dengan mendengar kayak gitu aja itu jadi craving karena ada penelitiannya begitu dibilangin bahwa kalorinya segitu dan itu kalorinya ghrelin tuh dari otak tuh mensinyal gitu dia keluar dia keluar lebih banyak justru malah jadi craving makanya tuh efek yoyo gitu ya. Jadi si GLP-1 tuh bisa bantu di situ. Kalau misalkan enggak, mungkin ya udah kita makannya seimbang aja. Lemaknya ada ya, oke. Lemak ada tapi pilih lemak yang baik. Lemak yang baik itu gimana? Yang nggak too much, nggak digoreng dengan suhu sangat tinggi. Tadi saat minyak itu digoreng di suhu yang sangat tinggi, kalau kita pikir tuh olive oil tuh sehat ya, karena tapi kalau nggak dipanasin suhu tinggi, ya canola oil dan lain-lain karena si ikatan kimia. Jago dipastikan ya kan? Itu tuh dia ahlinya tuh di situ tuh dia. Ini topik selanjutnya Kak. Topik yang nextnya. Gitu. Disimpan dulu aja kalau dia. Jadi udah ada soal pakarnya juga ya. Nanti berikutnya ini Mbak Fatma mungkin. Udah cocok Mas Adi. Udah dicatat ini. Udah dicatat ini. Lupa. Jadi dia tuh nanti kalau dipanasin suhunya tinggi itu si ikatan kimia itu ada yang lepas dan kalau lepas tuh tangan yang sebelahnya itu kayak nyari pegangan kemana. Ini dalam sekali ya. Ini sebuah filosofis. Iya, filosofis kita harus ngasih antioksidan supaya dia ada pegangannya. Kalau nggak dia akan ganggu kestabilan dari membran sel yang lain itu yang kita kenal dengan radikal bebas. Oke. Jadi kalau mau kita pakai apa minyak sawit. Nyawin nih ternyata ya ujung-ujungnya ya. Bukan gitu. Jadi karena dia sih katanya udah jenuh. Jadi tinggal cuma satu. Jadi kalau dipanasin suhu dia katanya belum stabil. Gitu. Kalau mau pakai minyak gitu, boleh tapi nggak usah dipanasin suhu kayak goreng garing deep fry gitu ya terus di bake di atas 220 derajat tuh hampir pasti minyak itu akan rusak. Minyak yang bagus banget aja itu akan rusak. Gitu. Jadi boleh makan yang mengandung minyak ya boleh. Jadi minyak yang sehat dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tapi jumlahnya matters ya. Terus habis itu proteinnya cukup, pilih protein yang lean alias yang enggak banyak lemaknya gitu kalau misalkan ayam. Kalau suruh pilih paha apa dada ayam, kita akan menyarankan dada ayam. Kirain yang gratis. Nah, ya itu beda ceritanya itu harus. Iya betul. Lanjut. Sorry. Jadi nanti kalau ayam paha boleh, tapi si kulitnya itu kita silat dulu. Ya. Nah, kita kasih sama partner kita. Kalau dia jahat, kalau dia baik jangan. Kita bagi dua dagingnya. Tapi kalau dia keji, boleh kita kasih kulitnya. Kenapa? Wah nanti dia kolesterolnya tinggi. Dia ngerti kan kemana? Itu enak nih itu. Iya. Itu enak banget sih emang ya. Nah terus nanti itu kenapa kita makanya protein sama lemak diduluin? Karena ternyata dua kombinasi jenis makanan ini akan membuat hormon kenyang keluar lebih cepat. Gitu. Jadi kalau justru terlalu restricted, terlalu salad doang, sayur doang, nggak pakai protein, nggak pakai minyak di situ justru hormonnya keluar lebih lama. Jadi dia ngandelin volume begitu lambungnya meregang, baru dia nelfon nih ke otak bahwa kayaknya keluarnya nih gue udah regang gitu. Baru keluar hormonnya. Tapi kalau kita makannya
ada protein, ada lemaknya juga, itu dia masuk terus kayak oh ada senyawa ini nih, langsung dia keluar itu si hormon tadi. Jadi lebih cepat lebih ringan. Menarik ya. Wah ini nggak kerasa ya, Pink udah selesai. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang udah ada di sini. Silakan. Bukan di sini tadi yang ngechat kan? Penonton bayaran nggak? Ada penonton bayaran nggak? Silakan. Oke. Oh silakan. Silakan Mbak Dita lanjut. Iya Mbak, jadi kan aku tahu tuh kalau misalnya kita tuh makan itu harus ada jadwal makannya. Kayak makan siang jam 1, misalnya makan malam jam berapa. Nah, tapi kan di sini nih dalam setahun tuh ada 2 kali daylight saving. Oh Jadi kayak gimana tuh? Soalnya kan jam istirahatnya tetap ngikutin jam dinding, nggak ngikutin jam makan kita. Oh iya. Jadi Gimana dia maksudnya? Nah gimana tuh? Ya gimana tuh caranya Mbak? Jadi iya sih, sebenarnya badan kita tuh kan punya kayak pattern ya. Dia akan menyesuaikan dengan yang biasa kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita biasa makan jam 12, itu dia biasanya sih hormon tadi, enzim tadi, termasuk asam lambung itu keluar di jam yang sama, jam segituan. Jadi kita akan lapar gitu di jam segitu karena keluar asam lambung segala macam juga. Nah kalau pas misalnya kondisi kayak ini, biasanya kita kan butuh waktu untuk adaptasi. Tapi badan bisa kok menyesuaikan gitu. Tapi kita emang latih beberapa hari gitu sesuai jam makan. Nah ini ada buku yang menarik banget yang ini sama dokter Sachin Anda namanya, gemes namanya tapi isinya bagus banget. Daging semua ya? Oh daging semuanya. Sekarang kita kan banget. Ini jadi ini tuh dokter itu bilang bahwa ternyata tubuh kita tuh juga semuanya sel-selnya itu punya jam gitu. Jadi baiknya sebenarnya makan yang paling baik untuk metabolisme itu adalah pada saat matahari masih terbit, masih ada gitu. Dan berhentilah makan pada saat matahari terbenam. Itu namanya siklus diurnal tadi, diurnal dan diurnal seperti yang itu tadi. Kalau nutrition ada nutrition berarti dari itu tentang nutrition ada tentang pasti dan lain-lain. Karena memang si selnya jadi lebih sehat pada saat kita menyesuaikan dengan itu. Tentu saja akan beda jam makan kita di sini sama jam makan kita waktu di Indonesia ya. Ini kayak bulan Ramadan gitu ya. Itu karena si enzim dan segala macam peranti di dalam zat itu juga disesuaikan gitu sama kita. Apakah bisa dilatih? Bisa. Contohnya apa? Pada pekerja malam, pekerja shift juga bisa menyesuaikan dari 3 hari sampai 2 minggu itu untuk itu. Tergantung dari individu yang bisa berbeda. Itu sih kondisi itu. Nah, pada waktu interaksi ya, itu sih kan boleh makan. Kadang tuh misalnya aku di kelasnya tuh selesai tuh ya emang jam 1 gitu. Jadi kan kayak udah ngelewat. Misalnya di awalnya tuh jam 1 normal, aku bisa makan. Nah tapi pas daylight saving, jadi kan jam 1-nya kayak jadi ke jam 2. Ya, jadi mundur, jadi lapar. Lebih lapar ya kalau kayak gitu ya sih. Mungkin bisa atau kita laparin dulu aja, misalnya sejam weekend ada yang ini dulu cuma untuk buat ganjel gitu ya, tapi wise gitu ya, pilihnya sih apa yang dipakai ganjelnya, karena begitu masuk makanan lambung itu si grelin tadi itu dia akan turun gitu, si hormon lapar tadi itu akan turun gitu, nanti dia akan keluar apalagi kalau lemak mungkin keluar si lansin, type 1 gitu kenyangnya keluar, kenyang dulu sementara untuk ganjil sampai 4 jam buat kita makan gitu. Nanti kalau kita biasanya itu berapa lama ya, saya masih baru sih di sini, biasanya sebulan berapa 3 bulan satu season ya, 2 season 6 bulan. 6 bulan geser gitu. Geser. 2 bulan. Berarti Pak ini ya, berarti maksudnya menyesuaikan aja sama jam baru. Ya, jangan betul. malah tetap di jam yang lama gitu. Ya, harus kasih ya. Nanti sih itu harusnya kita bisa menyesuaikan. Jadi adaptasinya tuh ada banget ya, merasa mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu pertama bisa. Ada orang
makan yang cukup cepat adaptasi mungkin sekitar 3 hari aja juga udah bisa gitu ya disesuaikan dengan itu. Tapi baiknya mau disesuaikan karena hormon tadi tuh ada jamnya. Adrenalin itu paling tinggi tuh pagi-pagi, siang, pokoknya jam-jam sebelum jam makan. Nanti paling rendah itu katanya tengah malam. Itu dia tuh sebetulnya. Jadi dia nyesuaiin. Baru satu, belum hormon yang lain berat banget termasuk kortisol. Kortisol tuh keluar katanya jam 4 pagi, tinggi nanti sampai jam 8-an mulai turun gitu ya, sampai nanti jam 2 paling rendah gitu. Nah, kita suka paling lapar-laparnya tuh di jam segituan ya, kalau puasa tuh udah jam 10 ke jam 2-an gitu kan, sore itu dia kan naik lagi tapi sedikit nggak setinggi pagi gitu. Itu baru satu. Nah, pada saat kita mengacaukan itu, maka jadi si berat itu akan spiking nggak jelas gitu kan, jadinya tuh jadi banyak yang terganggu sebetulnya sih metabolisme. Jadi bagus banget kalau situ. Ini sebetulnya saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Sebenarnya saya juga banyak pertanyaan, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita kan gitu ya. Durasi gelap soalnya gelap mau pulang ya. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Eva ada ini nggak, mungkin kayak closing statement Kak, atau mungkin mau menambahkan gimana hubungannya dengan pendidikan mungkin ya. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Ini saking high demand ini saya sampai ini loh. Yang mana pertanyaannya dari yang dalam di sini? Boleh, masih bisa satu. Oh, masih bisa satu lagi. Oke, ya silakan. Bisa deh. Silakan. Oh ya, nih, sweet. Gak ada. Silakan Mbak Ani. Kan pertanyaan aku lebih kayak gini ya. Seberapa jauh sih sebenarnya faktor eksternal itu bisa mempengaruhi si nutrigenomik sama nutrigenetik ini? Faktor eksternal itu maksudnya kayak yang pola makan, food intake, yang gitu-gitu. Nah, apakah kita bisa beradaptasi, whether it is good or not gitu loh untuk beradaptasi? Mungkin extreme case-nya kayak gini ya. Misalnya kita biasa di Indonesia makan yang udah matang gitu kan, terus tiba-tiba harus pindah ke Jepang yang raw food semua gitu kan. Which is kan sebenarnya agak susah ya kita untuk membangun appetite itu gitu loh. Nah, apakah ini kan mempengaruhi si nutrigenetik itu kan? Apakah dia sebenarnya bisa berubah sesuai dengan lingkungan, terus kemudian apa kita latih dan sebagainya, kayak gitu sih. Itu Bentuk konsep gitu ya? Iya, atau gimana sih caranya bisa menimbulkan appetite itu gitu loh? Yang sebenarnya kita tadinya tuh nggak pengen, nggak bisa kan, akhirnya kan, tapi kan sebenarnya nutrisi kan gitu ya, perlu kan gitu kan? Nah itu gimana caranya? Gimana Kak? Nah itu bagus banget pertanyaan baru, soalnya itu ada. Nah, itu ada namanya kita kenal dengan epigenetik. Jadi si genetik yang tadi cuma 5%, sedangkan 95% itu si epigenetik sih. Justru yang kita lakukan sehari-hari ini tuh yang oh ya, jadi justru si epigenetik ini yang banyak ngaruh sehari-hari. Jadi lifestyle yang kita pilih sehari-hari, jenis makanan kita pilih justru yang ngaruh ke si 5% yang ini. Itu makanya kenapa dibilang bahwa ya genetik itu nggak menentukan nasib kamu, justru yang menentukan adalah pilihan-pilihan sebenarnya. Ya, namanya kayak tadi, kalau kita pindah ke Jepang yang banyak raw gitu ya, oh iya benar juga gitu ya, jadi harus gimana? Nah kita pasti akan ada ketemu di tengah. Ketemu di tengah itu gimana? Jadi kita biasanya makan yang matang-matang. Di Jepang ada juga makanan yang matang yang quite appetizing gitu ya. Misalkan kita kan mau nih cari gimana diolah yang nggak terlalu Jepang, agak Indonesia dan quite acceptable. Misalnya nambahin bumbu tertentu, katanya di situ yang kayak lebih bisa diterima. Karena orang Jepang sebenarnya itu ya, telur dadar itu agak manis gitu kan ya. Kita tambah garam, asik jadi gitu terus kayak apa ya, makanan berkuah ya, shabu gitu kan. Terus mungkin pilihannya akan gitu dulu, nanti mungkin akan ada dan nggak harus sama kayak orang Jepang loh, nggak harus. Justru malah yang masalah itu muncul pada saat kita pure mengadaptasi bulut-bulut gitu sih makanan di tempat yang bukan itu gitu ya. Perbedaan itu udah banyak banget. Justru kayak orang-orang di Fiji itu dulu sehat banget ya, lean. Terus kayak makannya tuh makanan khas Fiji lah, seafood gitu ya. Iya gitu. Terus kayak whole grain gitu ya di situ, dan sayur-sayuran dan lain-lain cropsnya. Terus ada di Amerika juga gitu sama, dulu tuh ada suku-suku asli di sana tuh gitu namanya
suku Pima ini terkenal Batu itu. Jadi dia tuh badannya lean, padahal dia tuh punya makanan tuh suplai makanan yang banyak banget gitu ya. Tapi suatu waktu mereka nyuplai nih pada saat ada perang gitu ya. Jadi suku ini tuh dia nyuplai para tentara sehingga mereka sendiri jadi kekurangan. Lalu gimana dong mereka yang tadinya bodinya oke banget nih, badannya bagus, lean, cewek-ceweknya, cowok-cowoknya sama semuanya. Terus habis itu dia mengandalkan bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah tuh berupa makanan-makanan orang bule, kayak roti, tepung, pasta dan lain-lain gitu. Dan mereka jadi obes gitu setelah mereka mengadopsi itu, karena emang kayak mereka tidak didesain untuk yang seperti itu. Nah mungkin itu juga bisa ya, masih banyak peluang gitu ya untuk penelitian tentang ini gitu. Tapi pada saat kita mengadopsi pure seperti itu, justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Jadi kita akan adjusting ketemu di tengah yang sesuai dengan pola makan kita, pola makan orang Indonesia gitu ya. Tapi yang oke betul gitu, lalu sama seperti orang ya. Betul gitu. Jadi intinya Bami makan roti, toppingnya nasi goreng. Itu kan ya karbo semua ya, karbo semua ya. Gitu ya. Gitu bukan sih, mie goreng. Roti atasnya mie goreng. Nah itu cocok. Pasta pakai bakpan gitu ya. Iya. Enak kayaknya. Oke. Ya pokoknya udah banyak banget lah penelitian termasuk di Indonesia. Jadi orang-orang yang tadinya misalnya di rural gitu ya, diperkenalkan dengan gaya hidup urban, terus ternyata mereka justru lebih eksis gitu sih fatness-nya dibandingkan orang di urban sendiri gitu. Jadi apa yang salah ya, itu juga masih jadi perdebatan dan penelitian dan terus-terusan. Itu gue lagi mau nggak? Nah ini nggak follow up satu aja, berarti konfirmasi aja berarti kan sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kan berhubungan dengan appetite gitu ya. Berarti sebenarnya itu juga bisa dirubah gitu ya. Bisa. Kita bisa membangun yang biasa kita tadi yang nggak suka gitu kan, terus kita ketemu di tengah, terus appetite-nya nanti hormonnya. Appetite itu hormon atau apa? Jadi akan induce hormon kita untuk jadi punya appetite lagi gitu. Saya nggak bisa bilang kalau dia akan jadi suka. Misalnya tadi nggak suka ikan jadi suka, itu mungkin ada proses lain yang nggak berkaitan sama itu. Cuma emang kalau untuk appetite sendiri kan ada hormon, ada mekanisme fisiologis yang itu emang itu sih appetite sendiri. Cuma kalau ini tuh lebih ke preference mungkin ya, appetite-nya bukan ke regulasi fisiologis ya, regulasi hormon dan tubuh, tapi lebih ke preference kayak aku suka makanan asin, tapi aku nggak suka makanan asin yang berupa ikan goreng gitu kan, kayak gitu. Jadi bahannya kenapa sih pindahnya ke Jepang? Enggak, oke. Contoh kita UK gitu. UK dia kayak salad semua gitu kan. Kita nasi gitu kan. Kita kayak gitu kan. Beda-beda gitu. Mas Gama dibawa aja ke Jepang. Jadi kembali sih kayaknya kalau menurut saya kita akan mengadaptasi sama itu seperti nilai-nilai lain dalam kehidupan yang sesuai itu sama value kita. Nah ini soal makanan juga sama, mungkin kita akan adaptasi beberapa yang akan sesuai dengan preferensi kita, dan kita nggak harus memaksakan untuk makanan tidak lahir untuk kita, kecuali terpaksa ya, karena kan karena ada untuk bertahan hidup ya, kecuali dari pilihan lain. If there's any other options, mungkin kita bisa pilih lain yang lebih acceptable gitu untuk cita rasa kita ya gitu. Mantap sekali. Nah sekarang baru nih kita Tutup kan? tutup. Iya. Tutup ya. Oh ya Mas. Nah mungkin sebelum menutup ya, Kak boleh nggak sih sharing gitu, memberikan closing statement, dan mungkin ada hubungan dengan pendidikan yang tadi kita obrolin juga. Silakan. Iya, kalau ada sama pendidikan itu sebenarnya jadinya kan karena si training itu nggak menentukan nasib kita ya, jadi itu sebenarnya masih bisa kita melakukan sesuatu di dunia luar itu. Kita bisa mulai dengan kebiasaan kayak di dunia pendidikan, mungkin kayak tapi kalau di usia lebih awal ya, lebih dini gitu, kita bisa membiasakan bahwa di mindset itu kalau misal tentu saja ya makanan sehat, tapi
makan berkesadaran itu penting banget sih kita ajarin dari awal gitu. Jadi sehingga pada saat kita mau memilih makan kita mikir dulu nih, jadi sama kayak kita ngambil keputusan gitu kan ya, makan kayak oh iya ini baik untuk aku, ini nggak baik untuk aku, apakah aku membutuhkannya atau aku menginginkannya gitu. Nah ini akan membentuk pola yang sangat penting untuk biar sampai dewasa, sampai di usia kita gitu ya, misalnya lagi ngambil master, lagi ngambil PhD gitu kan ya, pada saat pilihan sangat terbatas menurutnya ini kita masih pilih ini, tapi efeknya gimana ya untuk kesehatan kita. Iya aku punya diet mudah gemuk gitu ya, ada gitu, tapi aku bisa memilih untuk ngikutin si yang ini atau aku mengatasi itu tackle latihan gitu sih. Wah luar biasa sekali nih diskusinya, daging banget. Jadi pengen makan daging habis ini gitu kan. Intinya one size does not fit all. Dengarkan tubuh sendiri, makan berkesadaran ya, makan berkesadaran, jangan tidak sadar tiba-tiba ayam geprek gitu ya. Oh aduh pengen gak sih? Tapi tetap harus pilih nutrisi yang tepat dan jangan lupa bahagia. Nah ini penting banget, jangan lupa bahagia. Dan ya semoga bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita berpisah, kita foto bersama dulu katanya. Oke, siap.